Oke, kembali ke channel Dwi Prasetyotomo. Kali ini saya akan membahas mengenai Lexicon MX200 dan fungsinya dari menu-menu ini apa saja nanti kita akan bahas. Sebagai contohnya, efek Lexicon ini dari MX200 hasilnya seperti ini. Ini hasil reverbnya. Dan untuk delaynya bisa seperti ini. Kalau untuk MC bisa hasilnya seperti ini. Semuanya, sing penting yuk podo rukun kabeh, goyang kabeh. Kita atur dan temponya saya yakin dulu. semuanya kenal artis-artisnya adalah betul. Temenin saya, bantu saya manggil untuk artis yang Nanti satu. tinggal kita buka. Kita goyang kembali, dikasih untuk pasukan ambiar bersama Arlija, Arlija, Ajoy, lah. Untuk menghasilkan suara yang seperti tadi, saya akan menjelaskan mengenai menu-menunya yang ada di sini ya. Oke, saya kembalikan ke fungsi awalnya dulu. Ini misalkan dari bawaan pabriknya, misalkan ini adalah setting dari awalnya adalah seperti ini. Jadi mungkin yang pertama di sini ada menu input. Jadi menu input di sini misalkan difungsikan ada input yang misalkan kurang besar bisa kita naikkan. Sebagai contoh seperti ini, saya memutar sebuah audio dari vokal. Nah, ini adalah contohnya. Kalau kurang besar bisa dikencangkan seperti ini. Nah, berikutnya ada mix. Mix ini misalkan di sini ada dry, di sini juga ada wet. Artinya dry itu adalah naturalnya. Kalau semakin ke kiri ini suara aslinya, kalau semakin ke kanan itu hasil efeknya. Nah, di sini ada keterangannya, kalau di sini sampai dengan 99, kalau saya kurangi mentok sebelah kiri 0, ke kanan mentok itu ada 99. Nah, setelah nanti kita tidak merubah parameter, dia akan kembali ke settingan programnya lagi. Nah, sebagai contoh misalkan seperti ini ya, saya rubah dulu misalkan nanti fungsi 1 dan kedua sama. Mix 1 ini untuk prosesor nomor 1 ini, dan mix 2 ini untuk prosesor yang kedua. Dan pilihan parameternya di sini ada keterangannya 1 di sini artinya dia untuk prosesor 1, 2 ini untuk prosesor 2. Jadi misalkan kita ingin mengganti prosesor 1 ini yang warna hijau, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada yang warna hijau. Saat ini sedang menyala, ini prosesor 1. Misalkan saya ingin mengarahkan ke vokal clip misalkan. Nah, seperti ini. Coba teman-teman dengarkan sendiri. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah suara naturalnya. Saya tambah ke kanan. Nah, kalau semakin ke kanan yang muncul adalah semakin suara natural, suara efeknya saja. Jadi full suara efek. Nah, kalau teman-teman efek ini diinsertkan ke tiap channel, maka teman-teman bisa mengendalikan seperti ini suara yang diinginkan. Tetapi ketika efek output dari efek ini dikeluarkan ke channel tersendiri, maka teman-teman bisa taruh di wet aja atau full, nanti bisa dikendalikan di fader di channel tertentu. Nah, seperti itu. Ini fungsinya mix ini. Berikutnya ada routing. Nah, routing ini ada 4 pilihan ya teman-teman. Yang pertama ini ada pilihan nomor 1. Maksudnya nomor 1 ini adalah dual mono. Jadi dual mono ini artinya teman-teman punya inputnya 2, misalkan dipakai
satu mau dipakai untuk reverb, kedua untuk delay, tetapi yang jalurnya sendiri-sendiri. Misalkan reverb ada input sendiri, outputnya yang delay ingin dipilih efek sendiri, itu bisa. Jadi pakai dua aux, ini aux pertama, ini bisa dipakai untuk aux kedua, seperti itu ya teman-teman. L-nya ini aux 1, R-nya aux 2, jadi bisa berdiri masing-masing. Tetapi kalau pilihannya kedua ini ada cascade, jadi ini ditumpuk, istilahnya bertumpukan. Pertama dia lewat prosesor 1, nanti LR itu masuk ke prosesor 1, baru nanti dilanjut ke efek kedua. Efek keduanya tergantung nanti isinya apa, itu adalah mode cascade. Yang kedua ini ada mode dual stereo, jadi inputnya LR masuk ke mic 1, LR juga masuk ke 2, tapi outnya dicampur, kanan kiri juga dicampur. Jadi L dicampur gabungan antara prosesor 1 dan 2, R-nya juga prosesor 1 dan 2. Itu modenya yang ketiga. Yang keempat itu adalah mono splitter, inputnya sendiri-sendiri di awalnya, tetapi outnya digabung, bedanya itu saja. Nah, yang sering dipakai, saya lebih suka menggunakan yang nomor 1, yaitu dual mono. Jadi inputnya sendiri-sendiri, outnya juga sendiri-sendiri, bisa saya kontrol. Nah, ini fungsinya routingnya. Kalau mic seperti tadi ya, jadi ini dry-nya suara natural, wide ini adalah suara full efeknya, seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada pilihan reverb-nya, itu ada yang di dua kolom ini, dua kolom ini, delaynya ada di kolom ini. Jadi misalkan prosesor 1 ini warnanya hijau, teman-teman bisa kendalikan. Nah, ini kan teman-teman bisa milih sendiri. Nah, ini digunakan untuk memilih. Yang kendalikan di sini yang hijau. Sedangkan yang di sini ini ada yang warna merah. Nah, teman-teman bisa select sendiri kebutuhannya apa. Kalau saya pribadi, saya lebih suka misalkan yang kiri ini saya style sebagai reverb, terserah mau reverb apa. Yang di sini saya style sebagai delay-nya. Nah, seperti itu. Nanti parameternya saya tunjukkan apa saja yang perlu disetting. Nah, berikutnya sama, di sini ada menunya efek, ini untuk memilih yang reverbnya. Nah, di sini ada yang namanya pre-delay. Pre-delay itu adalah selisih suaranya dari suara natural yang awalnya. Sebagai contoh misalkan seperti ini, saya pilih sebagai vokal plate, misalkan saya bunyikan. Pertama saya bunyikan dulu. Nah, ketika pre-delay-nya ini 0, artinya suara natural dengan reverb-nya itu artinya sejajar. Nah, artinya sejajar, tidak ada delay, tidak ada penundaan, atau pre-delay-nya nggak ada. Kalau perhatikan, kalau ini nanti saya pindah ke mentok, nanti teman-teman rasakan sendiri ya. Nah, teman-teman sekarang sudah bisa membedakan sendiri. Jadi fungsinya pre-delay, jadi misalkan ini suara naturalnya di sini. Nah, pre-delay ini bayangannya di belakangnya. Semakin pre-delay-nya ditambah, dia akan semakin ke belakang. Jadi ini reverb-nya, ini suara naturalnya. Jadi selisihnya antara suara natural dengan reverb-nya itu selisihnya seberapa jauh misalkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semakin banyak pre-delay-nya maka semakin jauh, seperti itu. Nah, ini fungsi pre-delay-nya. Di sini berikutnya ada decay. Decay itu artinya dia bisa diartikan sebagai panjang pendeknya. Sebagai contoh seperti ini ya. Pre-delay saya bikin 0 dulu biar teman bisa membandingkan. Oke. Oke,
Oke, teman-teman bisa membedakan begitu decay-nya saya tambah, reverb-nya jadi lebih panjang. Nah, ini reverb-nya jadi lebih panjang. Kalau seperti ini itu fungsinya untuk memendekkan. Kalau ditambah, dia reverb-nya jadi panjang. Jadi kalau teman-teman ingin setting, oh pre-delay-nya udah tepat, saya ingin selisihnya nggak terlalu banyak, misalkan segini. Terus saya ingin misalkan reverb-nya kurang panjang, ini tinggal ditambahkan teman-teman. Nah, ini fungsinya seperti itu. Ini fungsinya decay. Jadi ini berlaku hanya untuk reverb. Jadi ini kan ada dua jalur. Reverb ini ada dua kolom ini. Nah, kalau ini reverb dia jadi decay. Kalau nanti di delay fungsinya sudah di kolom delay ini, nanti fungsinya sudah beda lagi decay ini. Jadi fungsinya tergantung apa namanya pilihan reverbnya. Jadi kalau ini delay nanti bukan lagi decay, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita bahas reverbnya dulu. Jadi yang pertama ini fungsinya sebagai panjang pendeknya dari suatu reverb. Nah, berikutnya ini juga ada variation atau istilahnya variasi. Nah, variasi ini teman-teman bisa merasakan sendiri. Kalau teman-teman nanti bisa merasakan kalau reverb ini digunakan ingin dominan di frekuensi mana, frekuensi tinggi, maka harus diarahkan cenderung ke kanan. Semakin ke bawah dia akan semakin ngelow. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Saya coba set dari awal. Jadi kita set dulu di netral ini. Nah, semakin teman-teman perhatikan, kalau semakin ke kanan nanti saya putar, dia akan high-nya semakin muncul. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kalau untuk teman-teman ingin suara mendapatkan suara S-nya itu semakin nampak, nah ini teman-teman harus geser di sebelah kanan. Jadi frekuensi tingginya. Kalau ingin teman-teman dominan di suara mid-nya, berarti digeser di tengah-tengah. Kalau low-nya nanti di bawah. Coba perhatikan ya. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan suara S-nya itu biar dapat, berarti variasinya ini di posisi ke kanan. Jadi decay-nya ini panjangnya. Jadi kalau ngatur reverb-nya, jadi mudah seperti ini ya teman-teman. Nah, misalkan settingan ini teman-teman kurang panjang, nah ini tinggal ditambahkan decay-nya. Terlalu panjang tinggal dikurangi decay-nya aja. Oke teman-teman, itu tadi cara mengatur reverb-nya ya. Jadi mudah sekali menggunakan menu lexicon ini. Jadi kalau teman-teman ini ingin disimpan, caranya mudah, tinggal klik store. Nah, ini kita ingin taruh di mana? Misalkan saya klik di nomor 1 ini, saya klik di sini store. Nah, maka otomatis ini sudah tersimpan di nomor 1. Nah, ini cara setting reverb dari si lexicon supaya hasilnya bisa nyes gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti mengenai
naturalnya atau reverbnya seberapa tebal tipisnya tergantung fadernya dari teman-teman sendiri. Jadi kalau efeknya menutupi suara vokal ya tinggal diturunkan reverbnya. Kalau di sini saya mencontohkannya, ini langsung saya insertkan ke vokalnya. Jadi kalau teman-teman nanti dibikin channel sendiri, ini bikin mentok aja ke kanan seperti itu. Kalau dipakai untuk insert di channel tertentu ya bisa dikendalikan di sini seperti itu. Nah, itu tadi mengenai fungsinya dari setting leksikon mengenai reverbnya. Berikutnya saya akan membahas mengenai bagaimana delaynya supaya mirip seperti seri yang dipakai Adela dengan audio dari Cumi-Cumi. Settingan untuk vokalnya gimana, kalau untuk MC gimana. Oke, untuk itu jangan lupa ditonton nanti edisi berikutnya mengenai setting delay dari si Lexicon MX200. Terima kasih.